C2, saya akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan. Di dalam kehidupan sehari-hari seperti di lingkungan keluarga, organisasi, perusahaan, dan pemerintahan, kita sering mendengar tiga kata yang sering berkaitan satu sama lain, yaitu kata pimpinan, kepemimpinan, dan kekuasaan. Adapun berikut ini adalah pendapat beberapa ahli tentang pimpinan. Menurut Hamalayu SPH Hasibuan, pimpinan adalah seseorang yang memberikan wewenang atau pekerjaan kepada bawahannya untuk melakukan pekerjaannya dan mencapai tujuan. Sedangkan menurut Pancasila, pimpinan adalah orang yang mengasuh, mendorong, membimbing, dan menuntun asuhannya. Adapun Pancasila mengandung tiga asas, yaitu diantaranya Ingarsa Suntulada, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani. Berikut ini merupakan arti dari asas Pancasila tadi. Yang pertama yaitu Ingarsa Suntulada, yaitu artinya pimpinan adalah orang yang harus memiliki pola anutan dan pola ikutan yang dapat diikuti oleh bawahannya. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, yaitu artinya pemimpin dapat memberikan motivasi atau semangat kepada bawahannya. Yang ketiga, Tuturi Handayani, yaitu pemimpin harus mampu membuat bawahannya berani untuk maju ke depan dan sanggup bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Pun definisi kepemimpinan adalah orang yang mampu memotivasi dan mendorong orang lain untuk melakukan kegiatan guna mencapai tujuan bersama, seperti halnya pemimpin yang memberikan perintah kepada bawahannya untuk menyelesaikan tugasnya. Dari bahasan tersebut, seperti yang saya sampaikan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa kepimpinan dan kepemimpinan adalah usaha untuk mempengaruhi orang lain dan guna untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa gaya kepemimpinan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, adapun berikut ini adalah beberapa gaya kepemimpinan diantaranya. Yang pertama, gaya kepemimpinan pribadi. Yang kedua, gaya kepemimpinan non pribadi. Dan ketiga, gaya kepemimpinan otoriter. Yang keempat, gaya kepemimpinan demokratis. Yang kelima, gaya kepemimpinan paternalitis. Dan yang terakhir adalah gaya kepemimpinan menurut bakat. Di dalam sistem yang pertama atau gaya kepemimpinan pribadi adalah gaya kepemimpinan yang dilakukan langsung oleh atasannya langsung kepada bawahannya, baik secara tulisan, lisan, atau dengan cara mengajak bawahannya secara langsung. Adapun yang kedua adalah gaya kepemimpinan non pribadi, yaitu melalui perantara seperti melalui asistennya atau melalui wakilnya dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pemimpin otoriter. Biasanya dia cenderung dengan pribadi yang tertib, bersungguh-sungguh, teliti, cekatan, dan lain-lain. Karena biasanya pemimpin otoriter adalah orang yang sangat patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Dan yang keempat adalah gaya kepemimpinan demokratis, yaitu pemimpin yang menganggap dirinya adalah bagian dari kelompoknya dan bersama-sama bertanggung jawab dengan kelompoknya untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, pemimpin demokratis adalah orang yang menganggap bahwa anggotanya adalah potensi berharga dalam guna mencapai tujuan tersebut. Yaitu juga kepemimpinan demokratis adalah orang yang sering mengikut-sertakan anggotanya dalam kegiatan perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan penilaian. Maka dari itu, kepemimpinan demokratis cenderung mengapresiasi kerja kelompoknya. Dan yang keempat adalah gaya kepemimpinan paternalitis, yaitu gaya kepemimpinan yaitu seperti kebapak-bapaan, yaitu seperti bapak yang melindungi anaknya, yang mana biasanya ia akan mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan bersama dan membantu jika anggotanya kesulitan. Yang terakhir adalah kepemimpinan menurut bakat. Biasanya kepemimpinan ini dicirikan dengan adanya kompetensi atau dipilih menurut kemampuan yang dimiliki setiap anggota, kemudian ditunjuk menjadi seorang pemimpin, dan kemudian akan menimbulkan beberapa kelompok-kelompok informal yang mengakibatkan beberapa kelemahan terhadap pemimpin. Kesimpulannya adalah kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain guna mencapai tujuan bersama dan memotivasi pengikut-pengikutnya untuk melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh pimpinan. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata kepemimpinan, pimpinan, dan kekuasaan yang saling mempengaruhi satu sama lain.
Selain itu, pemimpin juga harus memiliki gaya kepemimpinan yang menjadi ciri khas dari pemimpin tersebut, seperti pemimpinan demokratis, pemimpinan yang paternalistis, dan lain-lain. Pimpinan bukan hanya sekadar gelar atau jabatan dari sebuah organisasi atau perusahaan tertentu, akan tetapi pimpinan merupakan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dalam diri bagi seseorang. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.